Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di kesempatan pagi hari ini saya recordnya pagi. Eh, saya akan sharing sedikit tentang pengalaman saya bagaimana awalnya dari yang lulus dari kuliah, udah mulai kerja, sampai lulus kuliah, lamar-lamar kerja gitu, sampai tahun 2020. Nah, pengennya sih emang dari awal pas kuliah itu saya pengen punya, ya katakanlah usaha sendiri atau apa yang bisa dikembangkan di rumah atau di tempat sendiri, sehingga saya tidak dalam tanda kutip ikut orang untuk kerja gitu. Tetapi di perjalanannya memang saya katakanlah belajar dulu sama orang lain supaya apa, supaya saya dapat pengalaman itu. Nah, kalau teman-teman ingin tahu bagaimana prosesnya dan apa yang saya lakukan dari mulai persiapan saya mau resign dan sampai pada akhirnya saya beraktivitas di rumah dan sekarang totally online. Nah, itu bagaimana cara mengaturnya dan seperti apa tipsnya. Teman-teman perlu tonton uh, rekaman ini atau video ini supaya teman-teman bisa dapat insight secara utuh dan gak skip-skip. Coba share ininya ya. Coba share apa namanya. Um, Coba share. Ya, itu ada mind map ya. Nah, teman-teman semua, ini ada beberapa poin yang menjadi catatan saya. Yang pertama, tentang kalau saya tutup semuanya ini, jadi kesimpulannya ada beberapa poin yang perlu diperhatikan sebelum kita benar-benar memutuskan untuk resign. Supaya ini sederhana, saya tutup dulu. Nah, jadi 6 hal ini, apa yang mesti kalian atau Anda lakukan saat ingin benar mau memutuskan resign. Yang pertama, apa motivasinya? Mengapa harus resign gitu? Ini mesti dijawab dan mesti punya katakanlah value yang mesti diperjuangkan, punya alasan yang mesti diperjuangkan. Kalau dulu saya mikirnya orang tua ya, karena waktu itu 2020 itu ibu saya khususnya sudah sering telepon, kadangkala beliau mengeluh sakit kan. Nah, sementara posisi saya di rumah itu nggak ada siapa-siapa. Saya dan istri di tempat jauh lah dari kampung halamannya. Keluarga secara secara keseluruhan memang mengharapkan kita pulang kampung dan beraktivitas di rumah lah. Orang tua kah? Nah, ini saya lebih banyak orang tua. Yang kedua, memang alasan saya waktu itu anak saya, karena kalau di di luar itu kita nggak bisa, istilah kata, nggak bisa memastikan apakah ini lingkungan baik atau enggak gitu. Terus kemudian kami mau lahiran atau hamil 3 bulan anak yang kedua, terus mikir nih kalau di tempat kerja begitu yang ngurus cuma sendirian istri, ya akhirnya kita memutuskan pulang. Mungkin juga biaya hidup, coba perhatikan ini apakah memang menjadi alasan teman-teman saat ini untuk segera buru-buru mau resign. Biaya hidup artinya begini, barangkali misalnya Anda mikirnya di tempat kerja itu gaji lumayan, tapi karena biaya hidupnya juga lumayan, ya akhirnya teman-teman atau Anda nggak bisa katakanlah menyisihkan sebagian uang untuk rencana-rencana besar lain di luar sana gitu, di luar kebutuhan sehari-hari. Lalu yang kedua, cari itu batu loncatannya. Bagaimana Anda akan beralih dari gajian ke berpenghasilan? Apa rencana Anda? Kalau bisa, sebisa mungkin di itu ya, di dibikin rencana mingguan, rencana bulanan, rencana eh, tahunan. Contoh ya, dari 2000 dari 2016 lalu, katakanlah 2017 lalu, memang saya sudah investasi. Nah, investasinya apa? Saya investasinya ke ilmu pengetahuan, katakanlah bekal ilmu pengetahuan. Nah, kalau bicara ilmu pengetahuan berarti kan di masa saya
masih kerja gitu, maka apa yang saya lakukan? Saya biasanya beli buku, kemudian beli kelas online, kemudian juga ikutan workshop, kemudian gabung dengan komunitas yang memang menjadi tujuan saat nanti teman-teman akan desain nanti mau bikin apa gitu, gabung sama komunitas itu. Dulu saya gabungnya sama beberapa ini ya, beberapa komunitas, khususnya komunitas online atau digital marketing gitu, sama beberapa hal yang berkaitan dengan pendidikan dan parenting biasanya kayak gitu. Kemudian dari 2017 tuh ya, dan setiap mohon izin setiap ada gajian gitu saya udah sisipin tuh teman-teman, udah sisipin buat biaya investasi tadi gitu. Sama jangan lupa dalam ikhtiarnya ini memang agak-agak sedikit ini ya, agak sedikit berbeda mungkin atau agak nyeleneh, tapi ini perlu dilakukan teman-teman. Ini bentar, saya pusing ini. Nah ini mungkin bicaranya tentang persiapan langit, dalam artian harus sudah mulai sedekah untuk memudahkan. Ya ini saya betul-betul lakukan ya, untuk memudahkan prosesnya misalnya. Kemudian tambahin misalnya ibadahnya bagi yang muslim, sholatnya atau sholat sunnahnya, sering puasa sunnah misalnya, itu udah sering saya lakukan ya. Bayangkan teman-teman betapa waktu itu saya memikirkan, ngeri juga ya, mikirnya tuh kalau nggak istilahnya kalau nggak kerja lagi terus nanti aktivitasnya apa gitu. Ada juga yang lebih parah dari sekedar merasakan seperti itu, apa dia merasakan kalau nggak kerja gimana nanti mau hidupnya, gitu. Nah ini mudah-mudahan teman-teman udah bisa ini ya, dan yakinlah kalau teman-teman udah resign dan udah dipersiapkan, insya Allah ada aja jalannya. Yang penting tadi investasinya, investasi leher ke atas itu mesti dikuatkan, beli buku dulu. Misalnya teman-teman tertarik dunia online seperti saya yang saya geluti hari ini, per hari ini semua aktivitas kami online ya di rumah. Ya sudah, bikin aja beli aja e-course atau apa gitu. Terus kemudian rencana dalam seminggu apa, nah itu dibikin tuh. Kalau saya dulu kira-kira kayak gini ya, kira-kira gambarannya tuh gini. Nah rencana ini harian nonton YouTube bisnis setiap pulang kerja atau di perjalanan menuju dan pulang dari tempat kerja. Tuh bulanannya setiap akhir bulan saya search di Google buku-buku bisnis dan berusaha untuk membeli. Kemudian nih setiap 1 tahun sekali saya coba cari workshop dan atau e-course. Walaupun dalam prosesnya saya akui ya, dari 2016 sampai 2017 itu nggak tiap tahun saya ikut workshop, tapi yang e-course memang kita agak intens tuh, mulai dari FB Ads sampai Instagram sampai kelasnya yang workshop ya yang di 2 hari. Alhamdulillah gitu, dari sana kita kemudian bisa
katakanlah merencanakan ini dengan maksimal ya. Adapun hasil akhir teman-teman jangan pernah memikirkan yang ribet-ribet, udah hasil akhirnya diserahkan aja sama yang kuasa, sama Allah ya. Yang bisa Anda lakukan apa? Mungkin yang tadi saya udah share ini ya. Yang bisa teman-teman lakukan apa? Nih ya, bagian ini temukan potensi dirinya. Jadi teman-teman ini skip. Nah, yang bisa teman-teman, ini contoh dari kegiatan saya nih. Nah, sekarang balik lagi ke teman-teman, balik lagi ke Anda, apa yang bisa Anda lakukan? Nah, saya menyimpulkannya gini, temukan potensi diri, kalau bisa ikut talent mapping tuh. Nah, talent mapping itu nanti teman-teman akan bisa mengetahui mana potensi 7 teratas dan seterusnya. Nanti dilihat cara cepat menghasilkan dalam waktu dekat, apa teman-teman yang bisa dilakukan untuk bisa katakanlah menghasilkan uang untuk bisa bertahan atau survive selama teman-teman proses resign tadi gitu kan. Tadi kan setiap bulan kan gajian, nah, sekarang kan setiap bulan nggak ada gaji. Nah, gimana caranya secara cepat teman-teman bisa menghasilkan baik jangka dekat ataupun jangka panjangnya kan bisa di difikirkan kemudian kalau yang ini udah dapat tuh. Kalau saran saya sih jualan aja. Bukan saran saya doang sih, memang kita diajarkan oleh orang tua untuk jualan, lebih banyak jualan. Saya tutup dulu yang ini, kemudian saya mau masuk ini. Monetize dirinya. Monetize diri itu artinya apa yang bisa dijual dari diri Anda. Yang penting jangan organ tubuh. Maksudnya skill apa yang bisa menjadikan teman-teman itu bisa menukarkan skill tersebut dengan katakanlah value, baik itu berupa rupiah atau yang lain-lain. Apa kerjaan nih, kalau bicara monetize diri mestinya bicaranya dari passion ya lahirnya. Apa kerjaan Anda yang bisa Anda lakukan yang cepat juga dengan kualitas yang sangat bagus. Lalu apa hal yang kalau Anda kerjakan banyak orang mengapresiasi. Nah, ini penting tuh. Saya misalnya main bola bagus, skillnya bagus, orang banyak mengapresiasi. Nah, itu boleh jadi itu adalah bakat Anda gitu. Nanti saya jelasin apa passion itu. Apa hal yang memang menjadi hobi Anda. Lalu perhatikan minat, bakat, dan passion. Jadi gini teman-teman, ada orang minat melakukan sesuatu, suka melakukan sesuatu, tapi Anda nggak bakat untuk melakukan itu, sehingga nggak bisa juga sampai pada posisi di mana Anda mengerjakannya dengan kualitas yang baik atau kualitas yang sangat baik. Ada orang yang bakat, tapi nggak suka melakukan itu gitu, tetap aja bakalan kebentur dengan perasaan-perasaan yang aneh-aneh dalam diri Allah. Walaupun bakat tapi nggak suka, ya tetap aja. Nah, antara keduanya ini, paduan antara keduanya namanya passion. Jadi Anda minat sekaligus Anda bakat, Anda suka sekaligus Anda bisa gitu. Kalau sudah suka dan bisa melakukan sesuatu, maka hasilnya akan banyak mencapai pekerjaan tersebut dan akan menghargai pekerjaan Anda. Bayangkan ya. Nah, contohnya apa, Mas? Contohnya gini. Di bagian ini, kalau saya minatnya itu olahraga. Nah, olahraga ini, tapi saya nggak bakat. Saya minat, tapi nggak bakat. Kalau ini musik, saya bakat. Hampir semua alat musik bisa saya mainkan, tapi saya nggak minat amat. Siapa saja nggak minat ini. Nah, yang ini di sini saya menulis saya minat sekaligus bakat. Hasilnya melesat. Nah, ini teman-teman catatannya. Jadi kalau ketemu dua-duanya ini, nah teman-teman tekunin aja di situ. Tinggal cari skill baru namanya memonetize diri atau memarketingkan skill kita
sehingga teman-teman bisa menjual itu. Nah, ini yang sharing dan menulis. Nah, ini yang kemarin saya share ya. Ini sama saja yang seperti apa yang saya tulis di sini. Kira-kira gambarannya seperti yang sudah saya sampaikan barusan. Minat bakat Anda apa? Silahkan ditemukan. Kemudian lihat peluang, teman-teman. Maksud saya gini, apa peluang yang cari peluang yang memang sesuai dengan passion Anda gitu. Pertanyaannya, gimana cara menemukan passion tersebut? Anda harus menemukannya sendiri. Dalam artian, nggak bisa teman-teman nebak-nebak ya. Mestinya teman-teman itu coba yang misalnya suka melakukan ini, lakukan. Terus ternyata kok di tengah perjalanan kok saya banyak alasan untuk melakukan ini. Mungkin teman-teman suka doang tapi nggak minat gitu. Nah, nanti di perjalanan Allah akan tunjukkan itu semua. Jadi tenang aja teman-teman semua, jangan kemudian ragu, ini nanti saya nggak bisa menghasilkan. Jadi gini teman-teman, berpikirlah dari, kalau saya lebih suka gini bilangnya, berpikirlah dari kebermanfaatan, bermanfaatlah seluas-luasnya, nanti Tuhan akan merespon. Udah gitu aja sih. Kalau dalam Islam itu dikatakan dalam Al-Quran, intan surullah yang surkumullah sabit agamaku. Kalau nggak salah gitu ya, mungkin teman-teman bisa koreksi. Kalau kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan mengokohkan kekuatanmu, kira-kira gitu. Bersabit agamaku, mengokohkan pijakanmu. Nah, menariknya tuh gini teman-teman. Coba teman-teman pikirkan ya. Saya punya pertanyaan menarik nih, sesi akhir dari sharing saya yang strategi desain ini. Saya mau tanya teman-teman, penting nggak belajar fisika? Penting? Penting. Mana lebih penting dengan ilmu cara mendapatkan uang? Mana lebih penting? Ayo jawab. Penting A atau B? Ini yang atas atau B? Dua-duanya penting, tapi kalau boleh milih, mendingan teman-teman pilih ilmu ini. Kenapa? Alasannya gini. Karena saya tadi punya dua pertanyaan tuh. Mana penting ilmu fisika dan ilmu keuangan, atau ilmu cara mendapatkan uang sebaik-baiknya atau dengan secara terbaik. Mungkin teman-teman akan berpikir gini, ilmu fisika penting, ilmu bisnis atau cara mendapatkan uang itu juga penting. Tapi kalau disuruh milih mana yang lebih penting, ya tentu ilmu bisnis lebih penting. Kenapa? Karena nyatanya tidak semua orang menggunakan ilmu fisika dan butuh pada ilmu fisika, tapi faktanya semua orang butuh kepada uang. Artinya apa? Untuk mendapatkan uang tersebut memang perlu ilmu, dan ilmu itu yang akan menjadikan teman-teman akan lebih mudah mendapatkan itu. Ada orang yang akan bertanya begini, alah, uangmu nggak usah dipikirin aja, datang sendiri. Ya, bilangnya jawab aja, nggak dipikirin aja datang, apalagi dipikirin. Artinya apa? Kalau Anda percaya bahwa Anda bisa lebih bermanfaat, bermaslahat, menebar kebaikan lebih mudah dengan kecukupan finansial, maka kalau teman-teman yakin itu, ya itu benar adanya. Tapi kalau teman-teman lebih memilih adalah saya nggak mau mikir, ya itu bebas-bebas saja. Ini kan nggak beda pendapat tuh, boleh kan? Nah, tapi visi misi atau niat itu mesti ditanam dengan baik supaya apa? Supaya kebermanfaatannya lebih maksimal. Gitu teman-teman ya. Mungkin itu saja yang bisa saya share di kesempatan kali hari ini. Jadi kalau belum siap untuk resign, rencanakan. Tapi kalau udah siap, silakan dilakukan. Lalu pastikan teman-teman bisa lebih banyak menebar kemanfaatan. Karena teman-teman mesti tahu tuh, selain dari niatan yang tadi, teman-teman harus mesti atau kudu lebih bermanfaat dari yang sekedar tadi pengen desain biasa, sekarang menjadi pengen desain dan pengen lebih menebar kemanfaatan. Mungkin gitu kali ya.
Terima kasih banyak atas segala perhatiannya, atas perhatian teman-teman di sharing kali ini. Jangan lupa dukung channelnya dengan like, subscribe, dan komen yang baik-baik. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung di komen di kolom komentar. Assalamualaikum.